Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau satu komunitas, satu masyarakat utuh, secara kolektif menanggung sebuah dosa besar? Hari ini kita akan coba bedah sebuah teks berjudul Menggugurkan Dosa Kifayah. Isinya tuh argumen yang sangat spesifik tentang tanggung jawab kita bersama dalam beragama. Oke, biar kita semua nyambung, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Seluruh bangunan argumen di dalam teks ini tuh berdiri di atas satu gagasan utama, yang disebut sebagai dosa komunal yang besar. Nah, dosa ini tuh kaitannya erat banget sama konsep fardu kifayah, atau gampangnya, kewajiban komunal. Poin utamanya di sini adalah, ini bukan tanggung jawab kamu sendiri atau saya sendiri, tapi tanggung jawab kita semua sebagai satu kesatuan. Jadi, ini nih yang jadi punchline-nya teks ini. Karena ada tugas-tugas kolektif yang katakanlah terbengkalai atau nggak dijalankan, maka semua orang di komunitas itu, tanpa terkecuali ya, ikut menanggung dosanya. Gitu logikanya. Oke, pertanyaannya sekarang, dosa ini datangnya dari mana sih? Teks ini coba mengurainya dengan satu pertanyaan mendasar. Dari semua kewajiban yang katanya belum terpenuhi itu, siapa sebenarnya yang punya wewenang buat menjalankannya? Teks ini nanyanya langsung blak-blakan. Siapa sih yang punya hak dan kemampuan buat mengeksekusi hukum-hukum yang spesifik ini? Atau kalau dalam istilah fikihnya, yang disebut hudud. Dan jawabannya, wah tegas banget. Wewenang itu mutlak, cuma ada di tangan kepala negara. Bukan perorangan, bukan ormas, bukan kelompok manapun yang nggak punya izin resmi. Argumen ini lalu diperkuat lagi dengan kutipan hadis yang secara lugas mengaitkan penerapan sanksi-sanksi ini kepada imam atau penguasa. Logikanya masuk akal sih, resiko salah dalam menghukum itu kan besar sekali, jadi bebannya hanya boleh ditanggung oleh otoritas tertinggi. Nah, dari sini argumennya makin dalam nih. Kalau semua kewenangan ada di tangan pemimpin, terus gimana dong cara kita ngangkat seorang pemimpin? Disinilah muncul satu istilah kunci, bayat. Ini tuh semacam prosesi sumpah setia yang formal, di mana seorang pemimpin diangkat secara resmi dan dikasih mandat buat memerintah. Nah, ini bagian yang bisa dibilang paling serius dari seluruh argumen di teks ini. Penulisnya kemudian menggarisbawahi konsekuensi yang sangat berat kalau sampai tidak ada pemimpin yang diangkat lewat prosesi baiat ini. Pertanyaan jadi gini, terus apa jadinya kalau satu komunitas secara kolektif gagal mengangkat pemimpin yang dimaksud ini? Jawabannya diambil dari hadis yang wah kuat banget nih. Dikatakan kalau seseorang meninggal tapi nggak punya baiat di pundaknya, maka ia seperti mati jahiliyah. Artinya, mati dalam kondisi seperti zaman pra-Islam. Dan ini menurut teksnya adalah dosa yang sangat besar. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya. Dosa komunal karena nggak ada pemimpin. Nah, kalau ada masalah, pasti ada solusinya kan? Teks ini pun menawarkannya. Solusinya, kata teks ini, adalah dakwah. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan dakwah biasa yang kita bayangkan. Ini lebih keseruan kolektif untuk bertindak. Di sini, teksnya bikin pembedaan yang jelas banget. Menurutnya, perbuatan baik kayak bangun sekolah atau masjid itu bagus, tapi nggak secara langsung menggugurkan dosa komunal yang spesifik tadi. Dakwah yang dibutuhkan itu harus langsung menusuk ke jantung masalahnya. Terus argumennya lanjut lagi nih. Seruan ini tuh bukan kerjaan solo, nggak bisa sendiri-sendiri. Teks ini mengutip ayat Al-Quran yang memerintahkan harus ada sekelompok umat, sebuah ummatun, yang secara bareng-bareng mengemban tugas dakwah ini. Oke, ini dia bagian terakhir dari rangkaian argumennya. Kalau aksinya harus kolektif, harus bareng-bareng, bentuknya harus gimana dong? Dan jawabannya spesifik banget. Menurut teks ini, kelompok tadi itu harus jadi partai politik Islam. Kenapa? Ya karena tujuannya politis, meraih kekuasaan dan mengubah sistem dari dalam. Kenapa harus partai politik? Nah, landasannya diambil dari hadis di mana Nabi Muhammad SAW sendiri bilang kalau setelah beliau itu nggak akan ada nabi lagi, tapi yang ada adalah para khalifah, para pemimpin politik. Jadi kalau kita rangkum, alur logikanya tuh begini, dari awal sampai akhir. Ada dosa besar, dosa itu ada karena nggak ada yang eksekusi hukum. Yang bisa eksekusi cuma pemimpin. Nggak ada pemimpin, jadi harus ada aksi kolektif buat mengangkatnya. Dan aksi itu harus dalam bentuk partai politik. Runtut banget kan? Sebagai penutup, teks ini ngasih penekanan soal betapa besarnya nilai dari mengurus urusan orang banyak.
Implikasinya, usaha untuk mengangkat pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah rakyat itu dianggap salah satu amal yang paling tinggi nilainya. Dan pembahasan kita sampai di sini. Teks ini berhasil membangun sebuah argumen yang runut dari A sampai Z yang ujung-ujungnya mengarah pada satu solusi, mendirikan negara yang menerapkan syariah secara total atau yang mereka sebut khilafah. Tapi ini yang menarik, kenapa harus modal yang itu? Nah, pertanyaan itu sengaja digantung dan katanya akan dijawab di lain waktu.